kenapa Umi Pipik nggak menceritakan siapa public figure tersebut? Kalau begini kan akhirnya ada public figure yang tersudut, public figure yang boleh dikatakan namanya terjolimi atau mungkin bisa masuk tercemar lah gitu. Isu perihal istri ketiga dari almarhum Ustadz Zefri Al-Bukhari yang disebut Umi Pipik sebagai seorang publik figur masih membuat publik penasaran dengan sosok yang dimaksudkan oleh istri almarhum Uce tersebut. Baru-baru ini Jennifer dan muncul dan disebut-sebut sebagai istri ketiga almarhum Uce. Namun adanya isu tersebut justru membuat Jennifer yang kini tengah menjadi istri dari Faisal Haris merasa terganggu. Tak tinggal diam, Jennifer pun meminta kuasa hukumnya untuk melakukan klarifikasi terhadap isu tersebut. Terus terang ada komunikasi. Ini terus terang Mbak JJ nelpon saya tiba-tiba sekitar jam berapa tuh, jam 6:30 lah lebih tepatnya. Kemarin? Hari ini? Oh, baru saya. Mas tolong sampaikan bahwa bukan saya sedikit terjolimi, bahasanya begitu. Nah itu bahasanya ke saya begitu, baik lewat WA ataupun lewat telepon. Saya sampaikan, Mas Haris tahu, artinya komunikasi sama saya tahu. Dan saya sampaikan Mbak JJ yakin ya, nanti saya sampaikan. Kalau menurut saya ya, mereka ini lagi bahagia-bahagianya gitu loh. Istilahnya Mbak JJ sudah resmi pisah dari suami sebelumnya, Mas Haris juga sama. Ini jadi keluarga utuh yang lagi seneng-senengnya, lagi bahagia-bahagianya. Tiba-tiba ada godaan, ada cobaan, ada ujian lain ya. Entah ini hoax atau apa gitu loh. Yang pasti ini kalau dari pengakuan Mbak JJ sih bukan saya. Kelihatannya kecil kemungkinan. Kenapa? Karena bukan pertemanannya nggak sama. Misalnya Umi Pipik kan bercadar gitu kan, pertemanannya pasti public figure yang bercadar. Di situ kan mungkin ya saya nggak tahu ada Peggy Melati Sukma lah, ada siapa lagi yang memang bercadar. Kalau klien-klien kami itu mayoritas ada yang berhijab, namun tidak bercadar. Jadi komunitasnya ini berbeda. Nah itu. Mencuatnya kabar tersebut lantaran disebut-sebut jika almarhum Uce lah yang membantu mengislamkan Jennifer. Namun Firman menyebut jika dirinya belum mendapat informasi apapun terkait hal tersebut dan menegaskan jika hijrah yang dilakukan kliennya saat ini merupakan bantuan sang suami Faisal Haris. Meski begitu, Firman mengungkapkan jika Jennifer memang pernah bertemu dengan almarhum Uce kala dirinya berada di rumah tahanan Pondok Bambu. Sementara itu, Sunan Kalijaga yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum Jennifer kala dirinya terjerat kasus narkoba pada 2009 lalu dan sempat dikabarkan memiliki kedekatan dengan artis kelahiran 10 Oktober 1989 tersebut, mengaku tak mengetahui adanya kabar tersebut pada masa dirinya mengenal Jennifer. Kalau boleh saya sampaikan, yang membantu hijrah hanya Mas Haris. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena dimulai dari semua lika-liku masa lalu dan lain-lain, setelah dengan Mas Haris itu istiqomah. Mulai pakai hijab yang sebenarnya, mulai pakai pakaian syar'i yang sebenarnya dan tidak dicopot-copot. Itu mulai dengan Mas Haris. Artinya kalau dibilang yang mempengaruhi Mbak JJ drastis, saya yakinnya adalah Mas Haris. Info yang saya dapatkan pernah hadir waktu Mbak JJ lagi di rutan Pondok Bambu. Jadi itu ketemunya datang untuk ini kan majelis taklim. Di sana kan ada majelis taklim memberikan tausiah dan lain-lain. Artinya hubungan itu hubungan yang tidak leg spesialis sebenarnya. Ini hubungan yang generalis, yang sifatnya umum. Hanya datang kemudian ya namanya ustadz kan pasti memberikan tausiah-tausiah dan bukan hanya satu orang kan pasti ke namanya rutan perempuan kan. Enggak ada pernikahan poligami yang terjadi udah lewat atau belum zamannya saya nggak tahu. Saya kan nggak terlalu tahu ya masa lalunya dia bagaimana kan. Saya nggak mau komentar soal itu karena saya tidak tahu ya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu yang saya tidak tahu, nanti jatuhnya jadi fitnah. Oke?
Sejak Umi Pipik membuka tabir perihal poligami yang dilakukan almarhum UJ, sejumlah nama selebriti tanah air mulai dikaitkan demi mengetahui siapa sebenarnya istri ketiga almarhum UJ yang merupakan seorang publik figur tersebut. Sebelum Jennifer, Okky Setiana Dewi pun sempat diduga sebagai istri ketiga almarhum UJ lantaran dalam beberapa kesempatan Okky sempat terlihat bersama Ustadz yang wafat pada 26 April 2013 lalu tersebut. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Okky yang menyebut jika almarhum UJ dan juga Umi Pipik merupakan gurunya dalam mempelajari Islam lebih dalam. Teman-teman semuanya, guru itu guru, Umi Pipik itu guru, Ujo itu guru, semuanya adalah guru-guru. Insya Allah ya itu tidak betul. Ya, jangan menyebarkan sesuatu yang itu tidak betul. Ujo adalah guru saya, Umi Pipik adalah guru saya. Insya Allah tidak ada hal-hal tidak betul. Apa yang harus disampaikan kalau sesuatu itu tidak betul? Pikirkan kenapa Umi Pipik membuka itu semuanya? Kenapa enggak menutup saja? Dan kenapa Umi Pipik nggak menceritakan siapa public figure tersebut? Kalau begini kan akhirnya ada public figure yang tersudut, public figure yang boleh dikatakan namanya terjolimi atau mungkin bisa masuk tercemar lah gitu. Saran saya ke media, Umi Pipik coba menceritakan detail. Memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah public figure tersebut akan memaafkan. Tapi yang kedua konsekuensinya adalah ada upaya hukum pasti kan dari public figure tersebut. Di pasal 310, 311 Undang-Undang KUHP pidananya, kemudian jungtonya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE kan begitu. Memang konsekuensinya ada karena yang membuka Umi Pipik, yang mengakhiri harusnya Umi Pipik. Masa lalu adalah masa lalu lah kalau menurut saya gitu. Kasihan ujiannya yang sudah damai, sudah berpulang, sudah ya tinggal didoakan lah menurut saya gitu. Ini kan sudah almarhum gitu. Kenapa harus dibuka lagi sih?